Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021. Ternyata, meskipun tanpa atribut, FPI juga membuka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalimantan Selatan. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak beberapa hari yang lalu hingga hari Jumat 15 Januari. Banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi selama 3 hari terakhir. Sebanyak 100 personil Satuan Brimob Polda Kalsel diturunkan ke beberapa lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir di Kalsel sejak Kamis 14 Januari 2021. Personel Brimob Polda Kalsel yang diterjunkan dibagi ke wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut untuk melakukan evakuasi warga. Menggunakan perahu karet tak hanya warga, namun warga dan juga barang-barang penting miliknya masih dapat diselamatkan pun juga dievakuasi ke tempat yang aman dari banjir. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh personel Brimob ini pun dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel, Kombes Pol Roni Suseno. Untuk saat ini pun mereka sedang melakukan evaluasi pada warga dan juga barang-barang milik warga korban banjir untuk membantu pengaturan lalu lintas, melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat banjir di mana melanda sejumlah wilayah di Kalsel. Selain aktif membantu proses evakuasi warga, personelnya, kata Kombes Roni, juga tetap bersiaga di kawasan tersebut untuk membantu masyarakat hingga banjir surut, kondisi pun aman dan juga aktivitas masyarakat bisa kembali menjadi normal. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja,
Sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021.